Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini dengan Learn Law, kita akan mempelajari yaitu pendidikan anti korupsi. Sebelum kita masuk ke inti masalahnya, mari kita berkenalan dulu dengan kata korupsi. Nah, korupsi itu sebelumnya berada dari kata Latin yaitu corruptio dan corruptus. Koruptio memiliki arti beragam yaitu tindakan merusak atau menghancurkan. Untuk koruptio sendiri bisa diartikan yaitu kebusukan, keburukan, kebijakan, ketidakjujuran yang dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Atau bisa dikata lain atau kata-katanya adalah menghina atau memfitnah. Menurut KBBI sendiri, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan juga sebagainya untuk menguntungkan pribadi, kelompok, atau juga orang lain. Nah, ilustrasi yang kita bisa lihat dan kita bisa pikirkan adalah mari kita ilustrasikan dari perusahaan besar. Pastinya, perusahaan memiliki karyawan junior, senior, CEO, dan pembuat perusahaan itu tersebut. Untuk pada ilustrasi kita ini, kita mendapatkan POV atau point of view dari karyawan junior. Nah, pada ilustrasi hari ini, perusahaan tersebut ada pada akhir bulan, yaitu tanggal 31, yang artinya adalah gajian untuk setiap karyawan. Yang berarti dari pembuat perusahaan ke CEO, ke juga senior dan ke junior karyawan. Nah, pastinya gaji yang diberikan pasti dari atas ke bawah ke paling junior. Namun, saat gaji yang diterima karyawan junior itu dilihat kembali, ternyata nominalnya tidak setara dengan apa yang dijanjikan ketika berinterview dengan HRD di perusahaan tersebut. Maka dari itu membuat kebingungan oleh karyawan junior tersebut. Maka si junior tersebut melihat dan juga menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan gaji yang dia harusnya memiliki atau hak. Saat dilihat ternyata inti masalahnya dari seniornya, di mana seniornya ternyata mengambil uang yang sebenarnya hak milik dari junior. Nah, itu adalah bentuk besarnya atau bentuk umumnya dari korupsi itu sendiri. Karena kita sudah membicarakan ilustrasi, mari kita membicarakan klasifikasi dari korupsi. Klasifikasi ini sudah dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, klasifikasi yaitu kerugian keuangan negara yang mengakibat kerugian pada APBN, APBD, dan juga lain-lainnya. Yang kedua, ada suap menyuap, pemberian atau penerimaan uang, barang, jasa atau yang memengaruhi keputusan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, penggelapan uang, barang yang disimpan karena jabatannya. Yang keempat, ada pemerasan, yaitu pemaksaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau memberi uang dan barang. Perbuatan curang, di mana melakukan tindakan curang dalam proyek atau pengadaan yang membahayakan orang lain. Yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu ikut serta dalam tender atau pengadaan yang diurusnya. Yang ketujuh, ada gratifikasi, penerimaan, hadiah, uang, barang, tiket yang terkait jabatan yang tidak dilaporkan. Nah, setelah kita melihat klasifikasi, mari kita melihat apa dampak dari korupsi. Nah, dampaknya itu sangat banyak, apalagi pada sektor ekonomi, sosial politik, dan juga pemerintahan. Pada dampak ekonomi, terjadi perlambatan pertumbuhan dan investasi, peningkatan kemiskinan, dan kepentingan, biaya ekonomi tinggi, dan juga menurunkan kualitas infrastruktur. Untuk
dampak sosial dan politik juga terjadi. Terdampak yaitu menurunkan kualitas pelayanan publik, menciptakan ketidakadilan, mengerodasi kepercayaan publik, dan juga melemahkan demokrasi. Yang terakhir yaitu ada dampak pemerintahan atau hukum, yaitu ada melemahkan fungsi negara, kerusakan moral dan reputasi, dan pengacauan penegakan hukum. Nah, pada akhir ini, saya mengajak pembicara semua dan juga penonton semua untuk ikut serta untuk menghentikan korupsi dan mengikuti menjadi anti korupsi. Kita anti korupsi dan tidak memperbolehkan korupsi menjadi hal yang pasti nyata. Maka dari itu, saya mengajak Anda dan saya, mari kita perjuangkan Indonesia ini dari korupsi. Salam konstitusi.